Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Kedua-belas putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusakannya dalam waktu semalam? Yang mulia, kami tak bisa mengerti. Akhirnya Raja berkata, Siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup. Banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar 12 putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin. Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti? Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib. Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal. Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, putri sulung keluar dengan segelas air limun. Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah. Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya. Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik. Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri. Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek. Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu. Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu.
Pada saat itu raja mendatangi sang pemuda. 2 hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu. Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu, untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini, putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka. Rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru. Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur? Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok. Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri. "Oh, seseorang menginjak gaunku." "Tidak mungkin, mungkin kau sendiri yang menginjaknya." Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu, dan pemuda itu naik ke perahu terakhir. "Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya, seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh." "Oh, berhentilah bermimpi." Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini. "Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya." "Sudahlah, jangan bicara ngawur." Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Tak lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu. Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu? Ya, Yang Mulia. Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar.
Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Kedua-belas putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu, ada sebuah istana yang indah di negeri antah berantah. Di istana yang megah ini, hiduplah ratu yang paling cantik. Ratu punya satu permohonan agar dia bahagia, yaitu ingin memiliki bayi perempuan yang cantik. Suatu hari di musim dingin, saat ratu menjahit di dekat jendela, dia tiba-tiba tertusuk jarum. Dia segera mengusap darahnya dengan selembar kapas, dan saat itu dia mengucapkan permohonan. Aku berharap punya bayi perempuan yang kulitnya seputih salju, matanya lebih cerah dari permata paling berkilau, bibir semerah ceri, dan hatinya penuh sukacita. Dan suatu hari, permohonan ratu baik itu menjadi kenyataan. Dia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Mereka menamainya Putri Salju. Tahun berlalu dengan cepat, tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ratu baik hati jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Tak berapa lama, raja semakin tua dan menjadi sangat lemah. Jadi dia menikah lagi dengan seorang perempuan. Ratu baru ini cukup cantik, tapi hatinya jahat. Dia seorang wanita yang sombong dan pencemburu. Setiap hari, ratu akan melihat ke cermin ajaibnya dan menanyakan pertanyaan ini. Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri? Dan cermin ajaib akan menjawab, Tak ada yang mulia, Andalah satu-satunya wanita paling cantik. dan ratu akan sangat senang dengan jawaban ini. Sejak kedatangan ratu jahat, semua yang ada di istana mulai berubah. Karena perbuatan jahatnya, kerajaan menghadapi banyak sekali masalah. Jadi untuk mengatasi masalah itu, raja harus pergi dari istana. Ratu jahat sangat senang karena kini raja pergi, dia bisa melakukan semua sesuka hatinya. Tahun berlalu dengan cepat dan Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang cantik. Di tempat yang tak terlalu jauh, seorang pangeran tiba-tiba melihat bayangan Putri Salju di sungai tempat dia minum air. Dia segera melihat sekeliling, tetapi tidak melihat seorang pun selain burung-burung di atas kepalanya. Pada suatu hari, ratu berada di depan cermin ajaibnya lagi. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di seluruh negeri? Cermin menjawab, Begini, maaf, tapi bukan Anda ya ratuku. Putri Saljulah wanita tercantik. Ratu sangat marah ketika mendengar jawaban cermin ajaib. Dia segera memanggil pemburu favoritnya dan memberi perintah yang menakutkan. Bawalah Putri Salju ke hutan dan ambil jantungnya untukku. Prajurit membawa Putri Salju ke hadapan ratu. Selamat datang Putri Salju. Kupikir kau bosan di dalam istana. Pergilah cari udara segar di hutan. Jangan khawatir, pemburuku yang terpercaya akan menjagamu. Pemburu membawa Putri Salju ke dalam hutan. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan ratu. Tapi melihat Putri Salju yang berhati murni dan baik itu, pemburu tidak dapat melukainya. Pemburu memperingatkan Putri Salju agar jangan kembali ke istana. Saat matahari terbenam, dia meninggalkan Putri Salju di hutan dan kembali ke istana. Putri Salju sangat takut di hutan gelap itu sendirian. Dia duduk di bawah pohon dan mulai menangis. Sampai akhirnya dia tertidur.
Di pagi harinya, Putri Salju terbangun oleh kicauan burung dan banyak sahabat hewan kecil yang mengelilinginya. Karena hewan-hewan ini tahu dan mencintai Putri Salju, mereka menunjukkan jalan padanya. Mereka membawa Putri Salju ke rumah mereka yang juga sekecil tubuh mereka. Dengan ragu, Putri Salju membuka pintu. Semua yang ada di dalam rumah itu berukuran sangat kecil dan berantakan. Putri Salju tak bisa menebak siapa pemilik rumah itu, tapi dia tak punya tempat tujuan lain. Jadi dia memutuskan untuk bersih-bersih. Setelah bersih-bersih rumah dan membuatnya jadi nyaman dan tanpa noda, Putri Salju memasak menggunakan peralatan dapur yang kecil, lalu makan. Di rumah ini, sama seperti barang lainnya, tempat tidurnya juga berukuran kecil. Tapi Putri Salju sangat lelah. Dia hampir tertidur di tempat dia berbaring. Dia pikir tak akan ada bahaya yang menimpanya di tempat ini, lalu jatuh tertidur pada beberapa tempat tidur yang digabungkan. Di malam hari, 7 kurcaci yang merupakan pemilik rumah cantik itu pulang ke rumah setelah bekerja di pertambangan. Dan saat masuk, mereka sangat terkejut. Rumah bersih dan tercium aroma makanan lezat. Dopi ingin makan sup, tapi karena kecerobohannya, dia menumpahkannya di lantai. Dok mencoba memikirkan apa yang terjadi. Ada sesuatu yang mencurigakan dengan ini semua. Siapa yang melakukannya? Jika aku bisa tidur, aku yakin aku pasti tahu jawabannya, kata Sleepy sambil menguap. Ketujuh kurcaci pelan-pelan naik ke atas. Saat mereka masuk ke kamar, mereka tak percaya pada apa yang mereka lihat. Di atas tempat tidur mungil mereka, terbaring seorang gadis yang sangat cantik. Mendengar suara-suara, Putri Salju terlonjak ketakutan dari tidurnya dan melihat 14 mata dari 7 kurcaci menatap ke arahnya. Akhirnya, dengan ragu-ragu, dia berkata, "Namaku Putri Salju. Maaf jika mengagetkan kalian. Aku tidak bermaksud jahat." Ya, kami yakin itu. Jika tidak, kau tak akan membersihkan rumah dan memasak untuk kami. Jawab Dok, lalu memperkenalkan diri mereka. Kami ini 7 kurcaci. Ini Happy, Grumpy, Dopey, Sneezy, Bashful, dan aku, Duck. Dan itu dia, Sleepy. Putri Salju senang sekali karena punya 7 orang teman lagi yang menyenangkan. Ia bercerita tentang semua yang telah terjadi. Ketujuh kurcaci sangat sedih mendengar semuanya. Mereka meminta Putri Salju tinggal bersama mereka. Putri Salju setuju dan selalu membantu. Mereka mulai hidup bahagia dan damai. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari, Ratu menanyakan pertanyaan yang sama ke cermin ajaibnya. "Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?" Jawaban cermin masih sama. Begini, maafkan aku, tapi bukan Anda yang mulia. Putri Salju, dialah yang tercantik dari semuanya. Tapi Ratu pikir Putri Salju sudah meninggal. Ratu sadar bahwa jantung yang pemburu bawakan sebenarnya jantung rusa dan memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini. Pagi hari yang menyenangkan di rumah 7 kurcaci. Putri Salju mengantar kurcaci bekerja dengan ciuman di pipi mereka. Dok mengulangi peringatannya seperti biasa. Jangan lupa aturan kita. Jika ada orang asing mengetuk pintu saat kami tidak di rumah, jangan dijawab. Baiklah, Dok. Tapi kalian jangan terlambat pulang ya. Saat Putri Salju menyiapkan makan malam, terdengar ketukan di pintu. Dia tak mengira kurcaci akan pulang jam segini. Siapa itu? Dok, apa itu kalian?
Dari luar terdengar suara wanita tua. Aku tak bermaksud jahat, Nak. Tolong buka pintunya. Melalui lubang pintu, Putri Salju melihat wanita tua malang di luar yang dia pikir tak mungkin menyakitinya. Jadi dibukanyalah pintu. Oh, gadis cantik. Aku ini wanita tua yang kebetulan lewat. Jika kau berikan semangkuk sup, aku akan sangat berterima kasih. Putri Salju membawa masuk wanita tua itu dan menawarkan semangkuk sup panas. Terima kasih, sayang. Aku tak punya uang, tapi punya apel merah cerah paling lezat untukmu. Satu gigitan akan terasa seperti surga. Putri Salju menggigit apel itu karena penasaran. Dan setelah digigitnya, dia pingsan dan jatuh di lantai. Wanita tua itu tak lain adalah ratu jahat yang menyamar. Dan apel itu bukanlah apel surga, tapi apel beracun. Bahkan satu gigitan cukup untuk membuat Putri Salju tertidur, yang membuatnya tidak pernah bisa bangun lagi. Ketika 7 kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju terbaring di lantai. Dok menemukan apel dengan bekas gigitan. Apel yang dia makan ini pasti beracun. Ini pasti perbuatan ratu jahat. Putri Salju sangat cantik meski tertidur. Kurcaci menaruhnya di dalam kotak kaca yang terbuat dari permata mulia, dan mereka menaruhnya di atas bukit di mana semua temannya di hutan bisa melihatnya. Suatu hari pangeran datang ke hutan itu tempat Putri Salju tertidur. Teman-teman Putri Salju menunjukkan jalan dan membawa pangeran ke kotak kaca tempat Putri Salju tertidur. Pangeran tak percaya pada apa yang dia lihat. Putri cantik yang bayangannya pernah dia lihat di sungai dan terus muncul dalam mimpinya, kini terbaring tepat di hadapannya. Dia mengangkat tutup kotak itu dan mencium Putri Salju. Saat itu juga, mimpi Putri Salju dan pangeran menjadi kenyataan. Cinta mereka mengalahkan kutukan dan Putri Salju membuka matanya. Di saat yang sama, setelah tahu apa yang terjadi pada putrinya, Raja memecahkan cermin ajaib dan mengusir ratu jahat sejauh mungkin dari istana. Putri Salju akhirnya kembali ke istananya dan berkumpul lagi dengan ayahnya. Putri Salju dan pangeran melakukan pernikahan yang megah. Raja, Putri Salju, pangeran, dan 7 kurcaci, mereka semua hidup bahagia selamanya.